dengan mempertimbangkan cost benefit analysis, Bapak tetap mempertimbangkan memutuskan untuk melanjutkan MBG. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Banyak Pak yang curhat soal MBG. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak nggak pengen terima laporan ABS, mudah-mudahan Bapak juga sudah sering dengar laporan-laporan tidak menyenangkan terkait MBG ya Pak ya, mulai dari mungkin isu markup bahan baku sampai mungkin selama Ramadan ini ada yang dibagi dalam kondisi mentah tapi dikeluhkan higienitasnya. Nah, tadi mungkin ya concern kita ya di tengah situasi krisis Timur Tengah seperti ini, dengan mempertimbangkan cost benefit analysis, Bapak tetap mempertimbangkan memutuskan untuk melanjutkan MBG. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. 2029 kita lihat. Rencana saya di sini. Siapa yang mengira kita bisa bikin 80.000 koperasi, lengkap dengan gudang, lengkap dengan cold storage, lengkap dengan semua itu dalam 1 tahun? Kan enggak. Kita hari ini sudah 30.000 koperasi. Hari ini. Di mana? Di negara mana? Kasih lihat foto ini. Desa Gejuk Jati ini. Koperasi ini terdiri dari lahan kosong, lahan pecaton desa. Akhirnya dibangun koperasi Merah Putih. Respon dari masyarakat ya bagus, monggo Pak, terima kasih atas adanya koperasi yang petani punya setiap panennya nanti bisa disetor ke koperasi gitu. Karena di sini menyetop pembelian gabah dari masyarakat nantinya. Saya sebelum ada koperasi kan saya hanya memasarkan UMKM saya di pasar, dan itu kan hanya bergantung pasar pagi saja ya. Dados petani niku asale pupuk nggih wani nggih, tapi asale tumbas nggih mriko-mriko. Sak ontene nek wonten mboten nonton nggih muter niku mboten pupuk. Potensi yang ada di desa kami, di Sadubojo, ini adalah mayoritas pertanian, sehingga koperasi Desa Merah Putih sudah diselenggarakan pengurus. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan, yaitu sembako dan termasuk grade di bidang pertanian. Ini sudah berjalan. Kita punya pupuk, yaitu pupuk bersubsidi yang bisa dinikmati masyarakat khususnya petani. Pengembangan koperasi Desa Merah Putih akan kami lakukan terutama dalam peningkatan penambahan jumlah stok yang ada di gerai kami. Nanti juga didukung adanya penerimaan bantuan PKH yang sudah ada di gerai Desa Sadubojo. Setelah kami cek, yakin bahwa di desa ini memiliki aset desa yang seluas 1.980 meter persegi. Kemudian setelah diadakan hasil musdesus, seluruh peserta hasil musyawarah seluruhnya, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perangkat desa, sudah seluruhnya mendukung dalam kegiatan tersebut. Jadi ini banyak sekali ini ya. Kita sudah. Jadi saya mau kasih tahu juga gini.
Anda tahu kenapa saya bangun ini? Karena beberapa saat yang ini nih semua fasilitas yang kita berikan, ya. This is I think historical nanti. Saya yakin ini jadi studi kasus banyak negara. Anyway, Anda tahu kenapa? Karena waktu kita mau mulai, kita siapkan pupuk, kita siapkan apa, ada yang lapor ke saya, Pak, sulit Pak kita perbaiki nasibnya petani. Kenapa? Karena petani ini kan dia 120 hari baru panen. 3 bulan, 4 bulan. Dan di dalam 120 hari kadang-kadang istrinya sakit. Dan jadi dia perlu pinjam uang. Dia pinjam uang dari siapa? Dari rentenir. Dan rentenir itu ngeri. Dia tuh 1% sehari. Can you imagine? Gimana itu? Saya tanya, jadi gimana caranya, Pak? Harus ada koperasi, Pak. Jadi koperasi itu bisa, kita bikin koperasi. Ini adalah apa ya? Ini adalah penindasan manusia ke manusia. Masa orang miskin dikenakan 1% sehari. 1% sehari? Itu satu. Jadi sekarang dengan Koperasi Merah Putih kita akan siapkan kredit murah. Kredit murah. Saya tanya, sekarang pun mikro kredit ya 24%. 24%. Tetap tinggi. Orang miskin 24%. Tahun. Maaf ya. Pengusaha besar konglomerat berapa persen? 7, 8. 67% lah kalau Iya kata paling tinggi 9% lah. 10%. 10% lah. Katakanlah 12% lah. Katakanlah ya. Rakyat kecil 20%. Saya bilang tidak bisa. Nanti Koperasi Merah Putih harus di bawah itu. Kalau perlu 6% setahun. Bisa. Jadi Mbak Nana, kekuatan ekonomi kita besar, hanya tinggal diorganisir. Tinggal diorganisir. Ya jadi jangan ke arah oke, ada krisis, nanti kita hentikan MBG. Iya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Tapi MBG ini saya udah lihat di sekarang MBG waktu kita mulai, kita adalah negara kurang lebih ke 77. Sekarang sudah 100 negara. 100 negara lebih. Semua, dan saya didatangi Rockefeller Institute dari Amerika Serikat, datang ngecek kita punya SPBG, dan dia datang ke saya, dia mengatakan this is the best investment Mr. President you have made. The best investment. Do you know why? Karena $1 di spend di MBG, the return is between $7 and $35. In the long run $35, in the short run $7. Dan ini dari Rockefeller Institute, ya. Ini juga World Food Program dari PBB. FP. Jadi this is strategic. Ini untuk human capital kita. Ya, jadi masih banyak penghematan lain yang real yang kita bisa lakukan. Kita sudah exercise. Kita sudah melakukan penghematan di banyak bidang. Ya. Jadi saya kira we are a strong country ya. Saya tidak mau nina bobo, saya tidak mau kasih bagus-bagus. Kita siap untuk yang paling. Tapi rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita. Sudah terlalu lama. The top 10-20% maybe menikmati, tapi kebanyakan rakyat kita sangat susah hidupnya selama ini. Can you imagine begitu bahagianya mereka terima? Kalau anak orang kaya yang di Menteng ya dia nggak perlu ini, bahwa ada kekurangan. Ini kita tindak. Saya sudah katakan ada lebih 1.000 yang sudah kita tutup, ya kan? Tapi you lihat itu. Dan di banyak daerah di luar Jawa ya,
mereka tuh sangat membutuhkan. Tapi yang sedih kalau dia bungkus untuk bawa pulang. Ya. Nah, tapi ini juga ya. Bagaimana kita harus yakinkan mereka cuci tangan kalau mau makan pakai tangan ini. Kita sudah bagi sendok-sendok plastik, tapi ya Biasa hilang Pak kalau nggak patah. Tapi Pak, dan yang tapi benar, pelanggaran kita kejar. Ya kan? Tapi Pak, mungkin concernnya tuh begini Pak. Karena tax ratio kita kan rendah Pak. Tax ratio terhadap GDP kita tuh hanya 9% sekarang. Sementara orang lihat bahwa pembiayaannya ini besar. Maka selalu pertanyaannya adalah financingnya dari mana. Itu makanya tadi Bapak bilang bahwa Bapak mau ambil itu, koreksi kalau saya salah pengertian saya Pak ya. Bapak mau ambil itu dari leakage yang ada. Ya. Exactly. Jadi tax ratio Bocoran. plus leakage itu, kemudian plus efisiensi itulah yang dipakai untuk membiayai Oh yes, program ini. exactly. Dan Dewan Ekonomi Nasional dipimpin Pak Luhut sendiri yang lapor ke saya dengan GovTech, dengan digitalisasi semua ini bisa terus mengurangi 240 kebocoran. Ya, 240 triliun Pak. Ya, kemudian perhitungan DEN sendiri bahwa tax ratio kita dalam waktu dekat bisa naik 3,5%. Kalau benar itu kita sudah setingkat sama ASEAN lain. Dan begini, kita lihat, maaf ya, kalau tren 3 bulan ini naik 30%, 30%, 30%, ini kita tax ratio kita lumayan itu nanti, ya. Jadi kalau kita bisa naik tax kita benar 30%, tiap bulan rata-rata 1 tahun ini 2026, wah itu berarti dari 9% kita ya benar sudah 12-13%. Cuman ini kalau saya nggak salah Pak, 30% ini gross, 23% tuh restitusinya Pak. Harus dikembalikan. Jadi yang tumbuh tuh mungkin sekitar 7. Kecuali kalau pemerintah tidak mengembalikan yang 23%. Ya tapi kan ada itu strategi nanti, kita kan hitung nanti. Ya. Tapi kita masih banyak dana-dana lain. Masih banyak dana-dana lain.